Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Puji Tuhan ya. Kalau kita lihat kiri kanan kita, apakah sudah tersenyum? Boleh dikonfirmasi lagi, dilihat. Apakah ada sukacita di sebelah kiri atau kanannya? Boleh lihat. Kalau belum, colek sedikit. Nah, coleknya gini aja ya Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur dan saya juga berdoa supaya jemaat Tuhan senantiasa hidup dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan hidup dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bulan ini kita membahas tentang tema besar, yaitu diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk bersaksi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam satu bulan ini, khususnya ini di minggu terakhir bulan ini, kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi kesaksian dalam bulan ini? Apakah kita sudah jadi kesaksian paling tidak untuk orang yang terdekat kita? Itu saja dulu pertanyaan reflektif sebelum saya memulai sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah kita sudah menjadi kesaksian? Apakah kita sudah bersaksi bahkan terhadap orang-orang yang berada di dekat kita? Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ajukan pertanyaan ini, kadang-kadang ada perasaan dalam diri kita, oh bagaimana ya caranya? Saya nggak berani. Bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran? Jangan-jangan pertanyaan kembali, kita sendiri belum melakukan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang bersaksi memberitakan kabar Injil ini, apa yang ada di pikiran kita? Apakah kita memikirkan bagaimana kita menyampaikan, atau pesan apa yang kita sampaikan, atau kuasa yang memampukan kita menyampaikan pesan itu? Kita akan belajar pada pagi hari ini, di mana kita adalah orang-orang yang dipakai Allah dan kita diberikan kuasa roh dalam pemberitaan Injil. Kuasa roh dalam pemberitaan Injil. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Saya mau kita sama-sama katakan tema ini, kuasa roh dalam pemberitaan Injil. 2, 3, ya. Kuasa roh dalam pemberitaan Injil. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kemarin diskusi dengan beberapa orang. Ketika kita diskusi dan bahas tentang Roh Kudus, tercetuslah satu ide atau satu gambaran tentang Roh Kudus. Kita bilang seperti ini, Roh Kudus adalah roh misi. Loh kenapa? Saya jarang dengar ini. Kenapa Roh Kudus adalah roh misi? Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena gerakan misi ini dimulai sejak peristiwa Pentakosta, di mana kuasa Roh Kudus membawa pertobatan. Dan kita sadar bahwa Injil itu memanggil kita dari luar. Misalnya seperti saya menyampaikan Injil kepada Bapak Ibu, itu faktor eksternal. Ataupun Bapak Ibu yang hadir di tempat ini memberitakan Injil kepada orang-orang yang lain, itu faktor eksternal. Itu panggilan dari luar. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, panggilan yang memang powerful itu juga adalah panggilan dari dalam. Dan itulah yang terpenting, itulah esensi, yaitu panggilan Roh Kudus. Roh Kudus memanggil dari dalam, Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus menginternalisasi, membukakan, mengiluminasi, memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang kita imani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca Alkitab tapi kita tidak mengerti, saya katakan ini, fungsinya apa buat kita? Ketika kita baca tapi tidak ada dampak, fungsinya apa bagi kita? Tidak efektif bukan? Karena kita sendiri tidak mau terbuka dengan kebenaran. Itulah yang akan kita pelajari saat ini Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5.
Ayatnya tidak panjang Bapak Ibu. Kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, 2 ayat saja. Kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Bersama-sama 2, 3, ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya baca dan tahu, namun yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat konteks kota Korintus, situasi kota Korintus ini mungkin kita tidak asing ya Bapak Ibu. Kita sering bicara, kita sering mendengar pemahaman, informasi, bahkan pengetahuan tentang kota Korintus, kota Yunani kuno. Kota kuno berarti banyak hal-hal yang dipertahankan ya Bapak Ibu. Banyak hal-hal bahkan yang sudah mendarah daging menjadi kebiasaan. Karena itu adalah kota kuno Yunani yang merupakan kota besar juga pada waktu itu, di mana Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Sederhananya Rasul Paulus menuliskan surat ini, ajaran ini kepada orang-orang yang berada di kota perkotaan. Saya tidak tahu ini kota metropolitan atau megapolitan. Kalau metropolitan itu kota besar ya Bapak Ibu. Tapi kalau kota metropolitan itu kota maju, kota besar. Tapi kalau megapolitan itu kumpulan dari kota-kota metro. Nah saya nggak tahu berapa jumlah masyarakat pada waktu itu. Saya nggak tahu mereka berada dalam kota, dari kota mana-mana saja. Tapi saya yakin orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup mapan, cukup maju. Dan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di kota terkemuka pada zaman Rasul Paulus ini, tempat seperti itu pastilah menjadikan lokasi tersebut sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan atau intelektual, dan juga pusat informasi seperti kota besar pada umumnya. Dan kalau kota besar terkenal dengan apa Bapak Ibu? Kadang-kadang karena mereka banyak informasi, secara intelektual knowledge terpenuhi, mereka bisa jadi sombong secara intelektual. Mereka kaya secara materi, tapi bejat secara moral. Ini yang dicatat Alkitab. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat, kita bayangkan, ya nggak bisa kita bayangkan situasi kota besar pada zaman itu. Sehingga saya mau ajak Bapak Ibu yang terkasih melihat satu video. Saya mau mengajak Bapak Ibu pergi ke suatu negara. Negara ini cukup maju. Kita mau lihat gambaran situasi kota besar masa kini kira-kira gimana. Nah Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau keluar negeri nih. Mau lihat-lihat negara atau kota terkenal yang disebut juga sebagai negeri matahari terbit. Ada yang tahu Bapak Ibu? Negeri matahari terbit, negeri sakura, atau negeri samurai yang kaya dengan budaya, pengetahuan, teknologi, dan kemajuan yang signifikan di kota tersebut. Kita mau menyaksikan satu video. Saya mau ngajak Bapak Ibu jalan-jalan. Kita keluar negeri dulu. Ada soundnya? Wah, udah ketahuan, udah di-spill duluan. Oke, kita tunggu soundnya dulu. Kita mau melihat. Di pause dulu videonya. Ya, kita mau jalan-jalan Bapak Ibu ke kota besar, kota yang maju. Mungkin saya kalau boleh tahu ada yang sudah pernah ke kota ini? Wah, malu-malu angkat tangan dalam hati. Ya pasti ada. Saya juga dengar dari anak-anak remaja juga mereka pernah ke kota-kota besar. Nah ini negara yang maju. Kita mau lihat kira-kira situasi negara yang maju itu seperti apa. Sehingga kita ada gambaran. Rasul Paulus tulis surat ini kepada jemaat di kota yang maju. Jemaat di kota yang kaya. Jemaat di kota metro atau megapolitan. Nah kalau kita lihat di bagian ini Bapak Ibu sambil kita menunggu sound dan videonya.
dalam perikop ini sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal 4 Rasul Paulus tulis surat karena apa Bapak Ibu? Ada perselisihan, ada cekcok di antara jemaat-jemaat yang mapan, yang punya intelektual yang bagus, kebudayaan dan yang lain-lainnya. Ada juga penggolongan-penggolongan, pengkategorian-pengkategorian. Saya golongan ini, saya golongan ini, saya golongan ini, saya golongan ini. Ada 4 golongan. Jadi semua punya pegangan masing-masing. Ini istilahnya favoritisme ya Bapak Ibu. Ada favoritisme di dalam jemaat mereka. Dan juga mereka salah pandangan terhadap hikmat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita balik lagi, kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Bapak Ibu siap kita pergi bersama-sama ke negara lain? Siap berangkat? Bapak Ibu punya paspor? Ya, mari kita saksikan bersama-sama ya. Ini adalah kota yang maju. Kita mau lihat gambaran kota yang maju di masa kini. Ya, finally kita sampai Bapak Ibu di negara Jepang. Secara kebudayaan sangat kaya. Crowded, padat, sibuk. Punya hobi dan kesenangan masing-masing. Maju. Memiliki kota pencakar, gedung-gedung pencakar langit. Penggunaan teknologi di mana-mana. Banyak makanan-makanan enak. Banyak permainan, hal-hal yang mengesankan. Hal yang membuat kita tidak bosan hidup di tengah-tengah kota itu. Dan alam yang indah. Wah, ini kota maju yang sangat kaya ya Bapak Ibu. Kalau kita pikirkan pada waktu itu Rasul Paulus ngomong sama orang-orang dengan situasi yang maju. Kalau sekarang kemungkinan besar kita ngomong dengan orang-orang di situasi zaman perubahan yang maju seperti yang tadi kita saksikan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, menariknya kalau kita lihat Rasul Paulus punya kemampuan intelektual, dia terkenal, dia diikuti banyak orang sebelum dia bertobat. Namun dia datang tidak dengan keangkuhan. Rasul Paulus bilang apa Bapak Ibu? Dia bilang seperti ini, aku tidak datang dengan hikmat. Ia tidak datang berkhotbah berdasarkan hikmat manusia yang hebat, mumpuni, mutakhir, baik yang ada di gereja maupun yang di dunia. Pengalaman, skill, retorika, cara bicaranya, keberadaan dia. Dia punya 2 kewarganegaraan, 2 warga negara, hebat ya Bapak Ibu. Tetapi dia menyadari bagaimana kuasa Allah lah yang memampukan dia untuk memberitakan Injil. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar beberapa prinsip rohani yang Paulus sampaikan tentang kuasa Allah dalam pemberitaan Injil. Mari kita telusuri bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa dia mengandalkan kuasa Allah dalam pemberitaan? Yang pertama, karena dia mau senantiasa percaya kepada kuasa.
Percaya kepada kuasa Allah. Kuasa yang seperti apa sih Bapak Ibu? Kalau saya catat di sini, poin yang pertama itu sebenarnya trust the power of God. Percaya kuasa Allah. Kekuatan pemberitaan ini terletak pada kuasanya. Sehingga kita harus percaya kepada kuasanya. Kalau kita tidak percaya kepada kuasanya, ya saya tidak tahu kita percaya kepada siapa lagi. Kuasa yang seperti apa Bapak Ibu? Keyakinan akan kekuatan. Keyakinan akan kekuatan Roh Kudus ini kuasa Roh Kudus yang menginsafkan. Yang pertama, kuasa Roh Kudus yang menginsafkan. Itu kekuatan Roh Kudus yang pertama. Kuasa Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa, memberitakan kebenaran, mengingatkan akan ada penghakiman dan membawa kesaksian tentang keselamatan yang dikerjakan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menekankan bahwa pemberitaan Injil tidak bergantung pada kepandaian manusia, tetapi pada penyataan kuasa Roh. Roh Kudus bekerja dalam hati pendengar, menginsafkan terhadap dosa, memberitakan kebenaran, pengharapan. Sehingga di Yohanes 16 ayat 8 Bapak Ibu berbunyi demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kita lihat juga di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 41, di mana pada hari Pentakosta, khotbah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus itu menginsafkan banyak orang sehingga mereka bertobat. Panggilan eksternal itu pemberitaan Injil. Hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil, jemaat Tuhan memberitakan Injil, itu faktor eksternal. Tetapi kekuatan kuasa itu yang pertama adalah kuasa Roh Kudus yang menginsafkan. Bukan kita yang buat orang bertobat Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sampaikan kebenaran. Kok orang ini tidak berubah-berubah? Kok orang ini sulit sekali menerima Injil? Bukan kita Bapak Ibu. Kita menyampaikan, kita adalah alat, tetapi yang mengubahkan, mempertobatkan adalah Roh Kudus. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Kita sudah sampaikan Injil, orang tidak terima, orang tolak, orang anggap kita bodoh. Jangan sakit hati, jangan kecil hati. Karena pertobatan itu tidak instan. Mungkin ada yang instan ketika diberitakan dia terbuka. Tetapi ada yang butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk percaya dan menerima Injil. Itu yang pertama. Kuasa itu, trust the power of God. Kuasa yang pertama itu menginsafkan. Yang kedua, kuasa yang mengubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di pasal 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28, Rasul Paulus tulis seperti ini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang dipandang. Ketika kita menerima kebenaran. Selanjutnya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia ini dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Bapak Ibu, ini suatu kekuatan ya. Kalau kita lihat dengar orang-orang yang memotivasi, tidak ada yang sepowerful ini. Rasul Paulus tulis, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Siapa yang mau memilih orang bodoh? Siapa yang mau memakai orang tak berpengalaman? Bahkan jadi pegawai pun kadang-kadang kita mikir ya, oh orang ini bodoh, saya gak mau dia jadi pegawai saya. Betul atau betul Bapak Ibu? Ada yang mau rekrut pegawai atau pekerja yang bodoh? Tidak, logikanya tidak. Tetapi ini adalah suatu paradoks yang Rasul Paulus sampaikan. Dunia menganggap Injil itu kebodohan, tetapi orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Ini artinya apa?
hikmat dunia ini sia-sia. Hikmat dunia ini hanya mengantarkan kita kepada kesenangan sesaat. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sadar bahwa kuasa ini mengubahkan kita dari orang yang dipandang bodoh menjadi orang yang punya pengharapan. Selanjutnya, kuasa ini mengerjakan kekudusan. Kita sudah menerima Roh Kudus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita pun butuh dikuduskan kembali karena kita tidak luput dari dosa. Dosa karena melihat, dosa karena memikirkan hal yang jahat dan picik, dosa karena tindakan-tindakan yang membuat orang mungkin merasa sakit, tersinggung dan sebagainya. Selanjutnya, kuasa yang terakhir Bapak Ibu, kuasa yang dinyatakan dengan tanda ajaib. Roh Kudus bekerja melalui tanda-tanda ajaib. Mungkin sekarang tanda ajaib itu bukan seperti hal-hal spektakuler yang dicari banyak orang, habis itu ditinggalkan. Tidak. Tanda-tanda mujizat itu bisa bagaimana Bapak Ibu? Mulai dari hal-hal sederhana. Kita berdoa, Tuhan jamah dia, pulihkan dia, orang itu jadi sukacita. Tuhan hiburkan dia, orang yang drop, jatuh, lagi ada beban, tiba-tiba tersenyum. Jangan harapkan mujizat-mujizat yang besar. Kalau mujizat yang besar itu pun dinyatakan kita tidak mau terbuka, omong kosong Bapak Ibu. Banyak orang lihat mujizat-mujizat besar tapi tidak berubah. Banyak orang telah mengalami kesembuhan tetapi pada akhirnya dia tetap kecewa dengan Tuhan. Sehingga yang menentukan bukan hari ini, tetapi bagaimana kita hidup bersama-sama dituntun oleh kebenaran tersebut. Sehingga poin yang pertama, prinsip yang pertama kita belajar untuk trust the power of God. Percaya kuasanya. Kuasa yang apa tadi Bapak Ibu? Kuasa yang menginsyafkan, membuat kita bertobat. Kuasa yang mengubah karakter, sikap, cara pikir, cara kerja, cara pandang, cara bicara, cara hidup, cara bisnis, dan cara merawat keluarga pun bisa diubahkan. Selanjutnya kuasa yang mengerjakan kekudusan. Kita dimurnikan, dibaharui, dibersihkan hari lepas hari. Dan yang terakhir, kuasa yang dinyatakan dengan tanda-tanda ajaib. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 30 dikatakan seperti ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ketika jemaat Tuhan merasa terancam, ingin dianiaya, dibunuh. Permintaan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ini. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus ini. Tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, bukan nama Kaleb. Mujizat Tuhan yang kerjakan. Tuhan bisa pakai saya untuk menyembuhkan orang. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu untuk menyembuhkan orang. Bisa kalau Tuhan mau. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Kita berdoa lalu orang itu sembuh. Kita berdoa lalu orang itu punya anak beberapa tahun kemudian. Bisa Bapak Ibu. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan saya. Bukan hanya saya yang dipakai Bapak Ibu. Tuhan beri kuasa untuk semua orang percaya. Dengan kapasitas masing-masing. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada orang klaim kesembuhan karena dirinya, itu salah. Karena saya yakin kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu untuk menyembuhkan pun bisa. Amin Bapak Ibu. Ada kapasitasnya, tapi kan sekarang Tuhan gak pakai hanya cara seperti itu. Karena dengar lagu pun orang bisa bertobat. Amin Bapak Ibu. Lihat sikap kita pun orang bisa bertobat. Amin. Bertobat karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam dirinya. Melihat kesaksian dari luar, Roh Kudus bekerja dan orang itu percaya. Bukan karena semata-mata kita, kemampuan kita, pengalaman kita, hikmat kita, retorika kita. Bukan, retorika itu cara bicara. Bukan karena itu Bapak Ibu, tapi karena kuasa Allah. Poin yang kedua, kenapa kita perlu melihat kuasa Roh dalam pemberitaan Injil? Yang pertama, karena kita harus senantiasa percaya, dan yang kedua, karena kita perlu apa Bapak Ibu?
dibangun. Build on the power of God, dibangun. Yang tadi setelah kita percaya, kita mau dibangun, build up, build on, di dalam, di bawah, kita di atasnya. Dasarnya Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan. Dibangun di atas kuasa Allah. Ayat kelima berbunyi seperti ini. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Seringkali kita cari kata-kata yang mengenakkan, bukan Bapak Ibu? Betul? Betul apa betul? Kalau kata-katanya enak, wah ini dari Tuhan. Kalau kata-katanya kurang, cara penyampaiannya kurang baik, ini kayaknya bukan dari Tuhan deh. Tapi Roh Kudus saya jadi salah ngomong Bapak Ibu. Tapi Rasul Paulus bilang di ayat pertama dikatakan seperti ini. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Enggak, bukan karena itu. Kita lihat siapa yang ngomong Bapak Ibu. Yang ngomong ini orang pintar. Kalau kita lihat tulisan-tulisannya, ini tulisan-tulisan yang cukup filosofis. Dia bisa berdebat, dia bisa berargumentasi dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Ini orang hebat. Dulu dia pemburu orang Kristen, orang percaya. Tapi ketika Tuhan panggil, dia berubah secara radikal. Karena dia percaya kuasa Allah. Setelah dia percaya kuasa Allah, dia dibangun di atas kuasa Allah. Bapak Ibu bayangkan sebuah bangunan yang megah berdiri kokoh di tengah badai gempa. Kira-kira apa yang kita puji? Bangunannya apa pondasinya? Pondasinya kan? Oh ini pondasinya berapa meter ke bawah? Atau berapa puluh meter? Atau seperempat dari tinggi bangunan? Dalam banget ya. Karena kalau misalnya arsitek perhitungannya seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya tingginya berapa ratus. Pondasinya banyak juga bentuk atau model pondasi bukan? Karena saya bukan arsitek jadi saya tidak tahu Bapak Ibu. Jadi ketika kita lihat bangunan yang besar, yang kita lihat, yang kita puji fondasinya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika fondasi bangunan ini dibangun dengan beton biasa, hasilnya juga nggak akan sekuat itu. Tapi ketika dibangun dengan beton, dengan kualitas yang baik, dia pasti akan kuat. Begitulah dengan kita juga Bapak Ibu. Ini bukanlah sesuatu menurut apapun yang kita bangun terhadap diri kita. Tetapi berdasarkan kuasa yang Allah berikan bagi kita, di dalam kita, melalui kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Proses pembangunan ini melibatkan perubahan dan pertumbuhan. Tadi kita sudah percaya. Kita masuk ke tahap kedua, dibangun. Ketika dibangun, apakah bangunan itu rata saja Bapak Ibu? Ketika bangunan dibangun apakah selalu rata? Tidak. Pasti akan terlihat perubahannya. Perubahannya apakah dari luar saja Bapak Ibu? Tidak. Kalau kita masuk bangunan kosong yang belum jadi, dalamnya pasti ya kosong, beton-beton saja. Tetapi kita lihat ada perubahannya secara fisik. Dan kita tunggu berapa waktu kemudian? Pasti ada yang namanya desain interior bukan Bapak Ibu? Betul? Sehingga ketika kita bicara dibangun di atas Roh Kudus, dibangun di atas kuasa Allah, akan ada perubahan karakter yang kelihatan dan dari dalam. Amin Bapak Ibu. Kita tidak hanya, Roh Kudus tidak hanya menguasai kita untuk pemberitaan Injil kepada orang lain, tidak. Membangun kita terlebih dahulu. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 Paulus menggambarkan hal ini sebagai harta dalam bejana tanah liat. Tanah liat berharga tidak Bapak Ibu? Berharga kalau sudah jadi bentuknya. Kalau masih tanahnya, harta di dalam tanah gak kelihatan. Tetapi ketika dimurnikan, sama seperti kalau kita lihat di Papua orang ngayak-ngayak mau cari emas yang kecil-kecil, ada prosesnya Bapak Ibu. Bercampur dengan batu-batu kerikil, pasir-pasir halus, ada
sesuatu yang bercahaya emas. Kalau kita lihat di Papua, di sungai-sungainya, mereka mengayak, mereka melihat mencari emas-emas serpihan-serpihan itu. Kan ada prosesnya. Dan terlihat. Kalau seandainya Roh Kudus, kita yakin kita sudah didiami Roh Kudus, tetapi Roh Kudus seolah-olah tidak berbicara melalui hidup kita. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu. Apakah Roh Kudus itu sungguh-sungguh mengubah hati, pikiran, karakter, kehendak kita? Atau kita hanya orang yang ikut-ikutan percaya Tuhan? Ikut-ikutan, belum tentu orang Tuhan pilih kita. Ini pertanyaan yang cukup kadang-kadang buat saya bukan takut sih, gentar. Tuhan, apakah saya cuma hanya sebagai pemberita tapi Tuhan gak pilih saya? Itu pertanyaan paling menakutkan dalam diri saya. Tuhan saya yakin, Tuhan saya percaya, tapi kadang-kadang saya gentar. Kalau saya melakukan kesalahan sedikit, misalnya emosi pun, Tuhan apakah saya masih layak? Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita orang pilihan, kita pasti diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah diselamatkan, mari tunjukkan perubahan ini melalui kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 6 ayat 7, Paulus berbicara tentang memakai senjata-senjata kebenaran untuk tangan kanan dan tangan kiri. Ini menggambarkan bahwa kuasa Allah tidak hanya untuk membangun, tetapi juga untuk melindungi dan memperlengkapi kita dalam menghadapi tantangan hidup. Minggu lalu kita sudah diingatkan ya Bapak Ibu, bahwa kita saling berkontribusi sebagai jemaat, sebagai umat Allah, satu sama lain memperlengkapi. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita punya bagian, kita punya tempat di gereja ini untuk melayani. Jangan pikir kita bukan siapa-siapa, salah besar. Kemarin keras sekali ya, Ibu penginjil Astri bilang, kalau kita bilang kita tidak punya talenta, itu berarti kita menghina Tuhan. Menghina bagaimana? Kita merendahkan Tuhan yang menciptakan kita. Kita bilang saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa melayani Tuhan, saya tidak bisa mengerti. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita hadir pada saat-saat orang merasakan pergumulan, beban, kita hadir, kita doakan, kita jadi berkat Bapak Ibu. Menyambut tamu dengan senyuman sukacita, kita jadi berkat. Mungkin ada orang-orang yang senang merapikan tempat duduk. Satu pendeta pernah sharing ya di sini, ada satu orang yang senang lihat tempat duduk itu presisi, rapi, indah, menghias taman-taman rumah Tuhan. Itu pun jadi berkat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya saya yang berdiri di sini yang bisa jadi berkat, tidak. Kita semua punya bagian di gereja ini sebagai berkat untuk melayani orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa kuasa Roh yang bekerja dalam pemberitaan Injil, maka yang pertama tadi, trust the power of God, percaya kuasanya. Dan yang kedua, apa Bapak Ibu? Yang pertama percaya kuasanya, dan yang kedua dibangun di atas kuasa tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kita membayangkan kita sedang berada dalam perahu Bapak Ibu. Coba ya Bapak Ibu, kita bayangkan kita sedang dalam perahu. Kita di tengah lautan luas saat ini. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Ombak bergulung-gulung. Langit dipenuhi awan gelap. Dan di dalam perahu itu kita duduk. Perasaannya kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Senang, sukacita? Boro-boro sukacita. Ya, pasti sudah takut ketika kita di tengah-tengah situasi seperti itu. Tetapi ia tahu tujuannya di sana. Tidak terlalu jauh lagi, tapi tidak begitu dekat. Karena apa? Karena ada angin dan ombak yang memberikan dia kepikiran, kemungkinan saya akan mati berapa ratus meter atau berapa meter ke depan, mungkin. Karena situasi yang seperti itu. Namun ketika dia mengalami situasi tersebut,
ataupun kita yang berada di situasi tersebut, kita sadar kita tidak berdaya, kita sadar kita tidak punya kekuatan untuk melawan alam, tiba-tiba kita ingat sesuatu. Kita bangkit. Kita ingat kita punya layar sebenarnya. Layar apa Bapak Ibu? Layar di perahu kita. Seketika kita membuka layar lebar-lebar dan angin yang tadinya menakutkan kini menjadi kekuatan untuk mendorong kita. Kita bayangkan Bapak Ibu, tadi kita sudah bayangkan ya, kita di tengah laut, kita sedang menggayuh, ada angin, ada badai yang bergulung-gulung, tujuan kita tidak jauh, tidak dekat. Tetapi ada kemungkinan untuk kita mati di tengah-tengah perjalanan kita, di tengah-tengah perahu itu. Tetapi tiba-tiba kita ingat ada layar, kita buka layarnya. Angin yang tadinya menakutkan kini menjadi kekuatan untuk mendorong kapal itu. Dan ombak yang mengancam itu justru membantu kita meluncur dengan cepat. Dan badai yang mengerikan itu seketika berubah menjadi jalur cepat menuju tujuan. Wah, ini bicara tentang cara pandang ya Bapak Ibu. Kita takut, situasinya tidak kondusif. Ombak yang menggulung-gulung, angin yang kencang. Tapi ketika kita ingat buka layar, angin itu jadi menolong kita makin kencang. Ombak yang bergulung-gulung itu membuat kita meluncur jadi makin cepat sampai tujuan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ingat ada kuasa Roh Kudus, bukalah layar hati kita. Seperti ketika kita dalam perahu, membuka layar perahunya, dan di mana di situ kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa itu. Dengan Roh Kudus kita tidak lagi merasa kecil dan tidak berdaya. Sebaliknya, kita akan lebih berani lagi. Amin Bapak Ibu. Sehingga kiranya kita senantiasa percaya akan kuasa Allah dalam pemberitaan Injil. Percaya kuasa kekuatannya, dan marilah kita senantiasa dibangun atas dasar yang kuat dan penuh kuasa itu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami semua, kami harus percaya kuasa Allah. Dan kami harus senantiasa dibangun di atas kuasa tersebut. Karena kami tahu kami terbatas Tuhan. Sekalipun kami punya pengalaman, kehebatan, pencapaian-pencapaian. Tapi kami mau senantiasa ditaklukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang memampukan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Menyatakan kebenaran itu juga dengan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Kiranya ini senantiasa menguatkan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan rencanamu. Dan hidup sebagai orang-orang yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus meneruskan kebenaran ini dalam kehidupan kami hari ke hari. Demi nama Yesus Kristus kami sudah dan berdoa dan mengucap syukur. Amin.